Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Ahmad rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari yang ke-27 dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan taufik, kemudahan, pertolongan dan hidayah kepada kita untuk terus beribadah kepada-Nya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan untuk menyempurnakan hari-hari yang tersisa sampai ajal menjemput kita. Para jamaah rahimakumullah, ini adalah pertemuan yang terakhir di Ramadan tahun ini ya. Insyaallah besok sudah tidak ada kajian sore lagi dan hari Kamis sudah setengah hari ya Mas ya. Hari Kamis sudah setengah hari dan hari Rabu sudah tidak ada kajian sore lagi. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di Ramadan tahun depan insyaallah. Allahumma amin. Di pertemuan terakhir ini kita membahas tentang menjadi orang kaya. Ya, menjadi orang kaya. Jadi meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih untuk hidup sederhana, untuk hidup zuhud, ya, ketika di Madinah. Adapun ketika beliau hidup di Makkah, maka beliau hidup sebagai orang kaya, memiliki istri yang kaya raya, ya, paman yang kaya raya, paman-pamannya yang menampung beliau, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, ya, dalam surat At-Tuha, ya. Allah mendapati beliau lahir sebagai anak yatim. Kemudian Allah memberikan tempat bagi beliau. Tapi ketika di Madinah beliau hidup zuhud, sangat sederhana. Ya, beliau tinggal di rumah yang kecil samping Masjid Nabawi, ya, bersebelahan dengan menempel dengan Masjid Nabawi. Ya. Hidup seadanya, kadang tidak ada makanan. Ya. Pernah Nabi SAW datang masuk ke rumah Aisyah, bertanya, hal indakum syai', apa ada makanan? Qalat la. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada wahai Nabi. Ya. Ini idzan shaim, kata beliau. Kalau begitu aku puasa saja. Ya. Tapi bukan berarti Islam itu melarang umatnya untuk kaya. Tidak. Ya. Banyak ayat yang mengisyaratkan boleh, ya, untuk kaya. Ya. Dan tidak dicela selama
Kekayaannya itu tidak menyeretnya kepada bermaksiat atau meninggalkan kewajiban. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan kekayaan itu kekayaan yang dibarengi dengan ketakwaan. Kekayaan yang dibarengi dengan ketakwaan. Kekayaan yang terhormat. Nah, ini dia. Kekayaan yang dibarengi dengan ketakwaan, kekayaan yang terhormat. Kenapa kita di akhir majelis ini, di akhir Ramadan mengingatkan itu? Karena kalau kita lihat ayat-ayat puasa Ramadan di surat Al-Baqarah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menyampaikan hukum-hukum puasa Ramadan, Allah langsung ya setelahnya itu mendatangkan ayat berkaitan dengan makan harta haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi. Ya, jangan kalian makan harta orang lain secara haram, secara batil, apalagi ya melaporkan harta orang lain kepada penguasa menggunakan alat kekuasaan untuk mengambil secara dosa harta orang lain. Jadi seakan-akan Allah hendak menyampaikan kalian itu sudah mampu berpuasa, menahan diri dari makanan yang halal selama 1 bulan di siang hari. Ya, maka jangan kalian makan harta yang haram. Ya. Maka jangan kalian memakan harta yang haram, apalagi menggunakan abuse of power, ya, menggunakan tangan kekuasaan sebagai alat untuk memakan harta yang haram. Ya. Jadi kaya di dalam Islam itu bukanlah hal yang dilarang. Ya. Kaya yang bertakwa, kaya yang terhormat, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Dalam sebuah doa Nabi mengajarkan, ya, hadis Ibnu Mas'ud, doanya itu ada dalam Sahih Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu al-huda, hidayah. Hidayah ini mencakup hidayah, ya, lahir maupun batin, hidayah duniawi maupun hidayah ukhrawi. Ya, badan yang sehat, kehidupan yang selamat, hati yang tenang, yang tentram, ya, ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama tersebut, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, yang dilarang. Itu hidayah. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, wattuqa, dan ketakwaan. Orang tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kecuali dikasih takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakwaan yang artinya apa? An ta'mala li ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu wa tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqabahu. Kita kerjakan ketaatan kepada Allah karena mengharap pahala Allah, ya, pakai ilmu, dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut pada hukuman Allah. Wal afafa, dan ya sifat terhormat, jiwa terhormat. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, kehormatan diri, jiwa yang terhormat. Ya.
Jiwa yang terhormat ini akan mengontrol seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak muruahnya, merusak marwahnya, merusak kehormatannya. Ya, boleh jadi itu perbuatan nggak haram, tapi merusak muruah, merusak marwahnya. Ya, maka untuk mencegah itu adalah dengan iffah, dengan sifat iffah, ya, menjaga kehormatan diri. Nah, orang itu bisa menjaga kehormatan diri kalau dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghina, dan kekayaan, baik ghina nafs, ya, maupun ghinal mal, kekayaan hati ataupun kekayaan harta duniawi. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk minta kaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kekayaan itu dibarengi dengan al-afaf wat tuqa wal huda. Kekayaan itu dibarengi, permintaan kaya itu dibarengi dengan minta, ya, kaya itu yang terhormat, yang bertakwa, ya, yang berjalan di atas hidayah. Nah, kekayaan yang seperti ini, kekayaan ghinan nafas maupun ghinal mal, kekayaan hati maupun kekayaan harta duniawi, kalau dibarengi dengan sifat terhormat, menjaga muru'ah, dibarengi dengan sifat takwa, kemudian dia berjalan dengan hidayah, ya, maka kekayaannya itu akan bermanfaat bagi dia dan bagi siapapun, sebagaimana Nabi SAW sabdakan apa? Ya, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita itu ngiri kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahul hikmah, ya, seorang yang dikasih ilmu, ya, fayaqdhi biha bainan nas, ya, lalu dia pakai untuk bersikap adil di antara sesama manusia. Wa rajulun atahullahu malan, yang kedua yang kita boleh ngiri, pengen seperti dia. Kalau ada orang itu kaya, ya, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, lalu dia habiskan hartanya itu di jalan kebenaran. Nah, jadi ini kekayaan yang apa? Kekayaan yang terbimbing, kekayaan yang terbimbing, ya. Kekayaan yang dibarengi dengan sifat terhormat, sehingga kekayaan itu bukan didapat dari cara yang batil, cara yang haram, ya, cara yang dosa, seperti tadi yang Allah ingatkan di ayat setelah ayat Ramadan di surat Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya. Jadi kekayaan yang dibarengi sifat terhormat itu akan mencegah, ya, orang kaya itu untuk mengambil harta orang lain secara batil, secara dosa, secara haram. Ya. Kekayaan yang dibarengi dengan ketakwaan, maka kekayaan itu tidak akan dia pakai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi untuk menzalimi, ya, sesama manusia, apalagi untuk berbuat kezaliman terbesar, yaitu berbuat kesyirikan dengan kekayaannya. Banyak orang dengan kekayaannya dipakai untuk apa? Alat untuk berbuat kesyirikan seperti Fir'aun dan yang lainnya. Ya. Ini yang, ya, Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba'.
Kita nanti di hari kiamat nggak akan pindah tempat, kaki kita nggak akan pindah ke tempat lain sampai kita ditanya salah satunya tentang apa? Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dia sampai ditanya harta kita, dari mana kita dapat, itu dikontrol dengan sifat iffah, dikontrol dengan sifat terhormat. Wa fima anfaqahu, ya, dan disalurkan kemana, dihabiskan kemana harta kita, itu ya dikontrol dengan takwa. Dikontrol dengan apa? Takwa. Jadi kekayaan itu bukan, nggak boleh dalam Islam, justru diajari minta kaya oleh Nabi SAW. Diajarin minta kaya. Nabi Yusuf aja dari penjara baru bebas langsung minta jadi pejabat, ya kan? Ya, Nabi Sulaiman minta istana, ya, Nabi Sulaiman minta istana. Jadi barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW memberitahu, ya, bahwa telah diwahyukan kepada beliau, ya, wa inna ummati sayabluhu mulkuha, kata Nabi SAW, ya, dalam hadis itu, aku mimpinya Nabi itu wahyu, ya, bahwa umatku kekuasaannya akan sampai kepada apa? Timur dan barat, ya. Wa inna ummati sayablugu mulkuha illa mazuyan minha, ya. Umatku ini akan berkuasa negeri timur dan barat, yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ya, ini umatnya akan kaya. Umatnya akan apa? Akan kaya. Dan di sini Nabi mengajarkan bahkan minta kaya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Kata Syekh menukil dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, fa jama'al khaira kullahu fi hadzal du'a. Nabi mengumpulkan, menghimpun semua kebaikan dalam doa ini. Fal huda wal ilmu nafi. Hidayah itu adalah ilmu yang membimbing kepada pengamalan kebenaran. Wat tuqa wal amal saleh. Ketakwaan itu adalah amal saleh. Wa tarkul muharramat kullaha, dan meninggalkan semua yang haram. Tarkul muharramati kulliha, hadza salahuddin. Dan ini namanya kesolehan agama. Minta kesolehan agama, hidayah dan ketakwaan. Wa tamamu dzalik bisolahil qalbi. Kesolehan itu menjadi sempurna dengan kesolehan hati, wa tuma'ninatihi, dan dengan ketenangan hati, bil afaf anil khalqi wal ghina billah, dengan iffah, ya, menjaga muru'ah dan kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang, wal ghina billah, dan mencukupkan diri, ya, kaya dengan apa yang Allah berikan. Wa man kana ghaniyan billahi fa huwal ghaniyul haqqan. Barang siapa yang bisa cukup dengan merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka itulah orang kaya yang sebenarnya. Wa in qalat hawasihu, meskipun hartanya sedikit. Falaisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinal qalb. Karena hakikat kaya itu bukanlah pada harta, tetapi hati yang kaya. Hatinya merasa selalu cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa bil afaf wal ghina yatimmu lil abdil hayatut thayyibah wa na'imad dunyawi wal qanaah bima atahullah. Kalau orang itu, ya, bisa menjaga muruahnya, kehormatan dirinya, orang itu, ya, hatinya senantiasa qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, dia merasa kaya dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, maka kehidupannya akan sempurna, kehidupannya merasakan nikmat duniawi, ya, dia merasakan al-hayatu thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Barakallahu fikum. Jadi ini
yang terakhir kita baca di kesempatan ini adalah doa minta kaya. Ya, baik kaya hati ataupun kaya harta duniawi. Tetapi permintaan kekayaan itu dibarengi dengan permintaan apa? Al-iffah, ya, muru'ah, sifat terhormat, sehingga dalam meraih kekayaan itu melalui cara yang halal, cara yang benar, bukan melalui cara yang batil, cara yang haram, cara yang dosa. Dan kekayaan itu kekayaan yang dibarengi dengan ketakwaan. Kekayaan yang diminta itu kekayaan yang dibarengi dengan apa? Ketakwaan. Sehingga kekayaan harta duniawi itu tidak dipakai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kekayaannya itu dibimbing dengan hidayah. Kekayaannya itu dibimbing dengan apa? Dengan hidayah. Ya, sehingga ideal membuat orang menjadi iri karena dia habiskan harta kekayaannya di jalan kebenaran. Ya, itu kalau dibimbing dengan hidayah. Itulah ya kekayaan. Ya, bahkan Nabi mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menerima dan mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa, kesalahan dan kekurangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan selama kita pengajian setiap sore. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.